Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novianda Sifat Mawati kelas 9C. Nama saya Anissa Lidwayu kelas 9C. Saya Nuraini kelas 9C. Saya Siska Azwanita kelas 9C. Saya Indah Biarama kelas 9C. Di sini saya akan mewawancara Pak Mukri. Apa yang mau ditanyakan? Di sini kami ingin mewawancarai Pak Mukri tentang budidaya ikan dan jenis ikan. Kami akan melontarkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Mukri. Jenis apa saja yang diternak ikan budidaya ini? Jenis ikan. Berapa ikan yang diternak itu bisa ikan lele, ikan mujair, ikan gurami. Kemudian kita sesuaikan dengan lingkungan. Artinya mana yang lebih menguntungkan secara ekonomis, ya. Kalau kita ternak lele, lah itu 3 bulan sekali bisa panen. Tetapi lele itu karena selalu menggunakan pakan pabrik, maka kalau dibanding dengan harga jual, maka keuntungannya cuma sedikit. Kecuali kalau punya pakan alternatif limbah pabrik misalnya, bekas pemotongan ayam, usus-usus buntu, kemudian bagian-bagian ayam yang tidak terjual itu masuk limbah, bisa dibuat pakan lele, lah itu sangat menguntungkan. Seperti yang ada di lingkungan Ngenden itu, menggunakan pakan limbah dari pabrik ayam, sangat menguntungkan. Kalau saya, karena sebagai usaha sampingan, di samping sebagai PNS yang bekerja secara rutin di lembaga instansi pemerintah, maka punya sedikit waktu digunakan untuk berwirausaha, yaitu budidaya ikan gurami. Nah, ini kira-kira berapa kali menguras kolam 1 minggu sekali atau? Sesuai kebutuhan, kalau kolamnya sudah kelihatan kotor tidak dikuras, tapi cuma dikurangi bagian bawahnya. Namanya itu di sedot, pakai bawah. Jadi air itu yang bagian bawah diambil, dibuang limbahnya, tinggal air atasnya, kemudian ditambah lagi. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau airnya sudah jenuh, kemudian kotor, ya kita kurangi dan ditambah lagi dengan air jernih. Kira-kira berapa kali memberi makan ikan? Sebaiknya ikan itu seperti orang minum obat, 3 kali dalam sehari. Pagi, itu siang. kali ya, pagi, siang, sore. Cuman kadang-kadang kalau cuacanya panas, ikan tuh tidak mau naik ke permukaan kalau siang. Sehingga yang lebih sering saya memberikan makan itu pagi dan sore, lebih efektif. Kalau siang itu kita beri makan, tapi karena panas tidak mau naik ikannya, sehingga 2 kali. Pak Mukri, dari kapan memulai bisnis perikanan ini? Sudah cukup lama. Dulu usahanya itu kan awalnya dulu itu dari masih bujang dulu pernah ternak bebek, kemudian ternak kelinci pernah, kemudian sapi. Setelah sapi kemudian ganti ke kambing. Kita dari PNS juga ini ternak kambing, sampai ngelola kambing banyak, tapi ditanamkan rumput sekitar rumah, di sawah-sawah kita tanam rumput. Kemudian kita ganti kambing, ganti menjadikan lele. Karena anak saya kuliahnya di perikanan, nah, maka saya sediakan pembibitan ikan lele dan pembesaran ikan lele. Berapa kilogram pakan yang biasa dikeluarkan dalam sebulan atau? Kalau hitung-hitungannya, kalau sekarang ya sekarang dengan ikan gurami yang sekitar 4.000 ekor ini ya, kira-kira 1 hari 10 kiloan. Apa motivasi jenengan membudidaya ikan? Yang ingin jenengan mesti alasan jenengan membudidaya ikan? Iya, karena yang pertama dengan semakin ketatnya bekerja di instansi pemerintahan, waktunya sangat ketat, dibatasi dengan harus ceklok pagi, siang benar ceklok pagi, sehingga kita harus serius menjadi pegawai negeri. Maka sampingan yang paling gampang adalah beternak ikan. Karena logikanya beternak ikan itu asalkan ada air gak akan mati. Walaupun tidak kita beri makan 1 hari 2 hari tidak masalah. Artinya
Kalau kita sedang sibuk dengan kegiatan kepegawaian atau tugas-tugas resmi kedinasan, maka ikan kita kesampingkan tidak apa-apa. Maka ikan itu hanya sebagai usaha sampingan saja, tapi sangat menguntungkan. Ada wonten keluh kesah mboten memelihara? Keluh kesahnya kalau kolam ikan itu begini. Kalau ternak ikan ya, karena ikan ini tergantung dengan pasokan dari laut, kemudian dari tambak-tambak dan sebagainya. Ketika panen tambak, ketika panen ikan di laut rame-ramenya panen, maka harga ikan turun. Kalau harga ikan turun, otomatis kalau dijual murah-murahan nanti jadi rugi juga. Maka menjualnya kita nunggu harga bagus. Seperti ini gurami sudah hampir umur 2 tahun belum saya panen karena harganya masih murah. Kira-kira berapa omset yang didapatkan biasanya? Kalau omset itu hitung-hitungan ya, kalau misalnya ya 1 ekor itu nanti setengah kilo ya, kalau hitung-hitungan rata-rata misalnya nanti panen ya sekitar tinggal setengah kilo kali 4.000 sekitar. Kalau andaikan rata-rata itu nanti bisa besar setengah kilo ya 2 ton itu kalau besar semuanya. Cuma kan kita menjualnya tidak begitu, jualnya diambil yang besar dulu rata-rata, kemudian yang kecil dibesarkan lagi. Awal mula memelihara ikan, kira-kira apa saja yang dibutuhkan yang harus dipersiapkan? Diperhitungkan sumber air yang paling penting. Sumber air itu cukup tidak kira-kira untuk ternak, karena itu sangat penting. Jadi ikan karena hidupnya di air, maka yang paling penting adalah faktor air. Kalau di pegunungan jangan ternak ikan, ternak sapi saja yang banyak rumput. Ya. Kalau rumahnya dekat sungai, ya diperkirakan nanti kalau banjir naik tidak ke kolam itu. Nah, itu nanti juga harus ada perhitungan. Tadi lokasi kaitannya dengan air dan keamanan. Nah, itu tadi kalau ada dekat sungai kebanjiran kan nanti harus diperhitungkan lokasinya. Boleh, sudah. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Pak Mukri karena telah meluangkan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.